Aku membangun rumah itu dengan cinta, tapi mereka tinggal di dalamnya dengan pengkhianatan. Hari itu, aku pergi, bukan karena kalah, tapi karena aku sadar, aku layak bahagia. Ask ChatGPT. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Pagi itu langit terlihat cerah. Matahari menyinari halaman rumah 2 lantai berarsitektur modern yang berdiri megah di kawasan elit pinggiran kota. Dari luar, rumah itu tampak sempurna. Halamannya ditumbuhi bunga mawar dan lavender yang tertata rapi. Pagar besi hitam mengelilingi bangunan yang berdiri di atas tanah hampir 500 meter persegi. Tak ada yang tahu, rumah mewah itu dibangun dari lelah seorang perempuan yang tak pernah banyak menuntut, Alia. Alia berdiri di dapur, menyiapkan sarapan seperti biasanya. Tangannya cekatan mengaduk adonan pankek sambil sesekali memeriksa ponsel untuk mengecek pesanan butik daring miliknya yang kini sudah punya 5 cabang. Di balik wajahnya yang lembut dan tutur katanya yang selalu dijaga, tersimpan sejarah perjuangan yang panjang. Beberapa tahun lalu, ia bukan siapa-siapa. Seorang gadis kampung lulusan SMK Tata Busana yang nekat merantau ke kota demi memperbaiki hidup. Di sanalah ia bertemu Raka, pria yang waktu itu sedang dalam masa paling suram hidupnya. Di PHK dari pekerjaannya, ditinggal tunangan, dan terlilit utang. Mereka bertemu di warung makan kecil tempat Alia bekerja sambilan sebagai kasir. Raka waktu itu tampak seperti pria yang patah seluruh tulangnya. Pandangannya kosong, bajunya lusuh, dan tubuhnya kurus. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang menarik Alia, mungkin karena Raka tidak banyak bicara, atau karena caranya menunduk saat meminta air putih seolah merasa dirinya tak pantas disuguhi apa-apa. Hari demi hari, mereka jadi dekat. Alia tahu Raka bukan pria sempurna, tapi dia melihat tekad dalam diri Raka. Ia tak melihat masa lalu Raka, melainkan potensi masa depannya. Dengan sisa uang gajinya yang tak seberapa, Alia membantu Raka melunasi satu persatu utangnya. Ia juga mengajari Raka membuat konten promosi dan menjahit pakaian agar bisa ikut menjual produk Alia secara daring. Saat bisnis butik Alia mulai berkembang, Raka pun mulai berperan aktif. Ia membantu membangun sistem manajemen dan logistik. Mereka akhirnya menikah secara sederhana, hanya dihadiri keluarga terdekat. Tak ada pesta mewah, tak ada gaun rancangan desainer. Hanya sepasang cincin perak dan 2 hati yang saling percaya. Setelah menikah, mereka bekerja keras siang malam. Alia menjahit dan mengurus pelanggan, Raka bertugas promosi dan pengiriman. Kadang, mereka hanya tidur 2 jam sehari. Alia ingat betul bagaimana dia pernah tertidur di atas mesin jahit, dan Raka diam-diam menyelimuti dan mengangkatnya ke kamar. Beberapa tahun kemudian, butik mereka meledak di pasaran. Pesanan datang dari mana-mana. Influencer mulai mengenakan produk Alia, dan investor berdatangan. Dari keuntungan itu, mereka membangun rumah megah yang kini mereka tinggali. Orang-orang mengira mereka pasangan ideal, pasangan pebisnis sukses yang harmonis dan penuh cinta. Tapi tak banyak yang tahu, Alia masih tidur sendiri hampir setiap malam. Raka kini sibuk dengan proyek-proyek baru, pertemuan bisnis, dan acara yang tak lagi melibatkan Alia. Malam itu, setelah makan malam yang sepi tanpa percakapan berarti, Alia duduk di ruang tamu, menatap dinding putih bersih yang penuh lukisan mahal. Hatinya tiba-tiba terasa hampa. Dia mencoba mengingat kapan terakhir kali mereka tertawa bersama. Kapan terakhir kali Raka memeluknya tanpa alasan? Di atas meja, tergeletak 2 buah ponsel Raka. Alia tak pernah menyentuh barang milik suaminya. Tapi entah kenapa malam itu jemarinya bergerak sendiri. Ia membuka salah satu ponsel. Tak ada sandi. Hanya butuh waktu 5 detik untuk membaca pesan singkat itu. Sayang, anak kita senang sekali bisa main di rumah besar itu. Aku tak sabar segera tinggal di sana selamanya bersamamu. Alia mematung. Pesan itu dari nomor bernama Nina. Tangannya gemetar. Suaranya tercekat.
Ia menggigit bibir kuat-kuat agar tidak menangis saat itu juga. Rumah yang dibangun dari keringatnya, tempat dia menaruh semua harap dan cinta, ternyata sedang dipersiapkan untuk perempuan lain. Tapi malam itu, Alia tidak melempar ponsel. Tidak berteriak. Tidak marah. Ia hanya duduk diam, menarik napas dalam, lalu menghela napas panjang. Di wajahnya muncul senyum samar. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum paling berbahaya. Senyum dari perempuan yang sudah mulai menyusun rencana untuk bangkit sendirian. Langit sore menggantung muram ketika Alia berdiri di balkon lantai 2, menatap halaman rumah yang perlahan diselimuti bayang senja. Sudah lewat pukul 7 malam, tapi tak ada tanda-tanda suara mobil Raka di garasi. Sudah hampir 3 bulan terakhir ini, rutinitas Raka berubah drastis. Pulang larut malam, selalu terburu-buru di pagi hari, dan setiap kali Alia mengajak bicara, jawaban Raka hanya sepatah dua patah kata. Kadang bahkan hanya anggukan. Awalnya Alia mencoba maklum. Ia pikir, mungkin Raka sedang penat. Bisnis sedang berkembang pesat, dan proyek ekspansi ke kota lain membuat jadwal Raka makin padat. Tapi seiring waktu, ada yang berubah. Bukan hanya soal waktu, tapi juga sikap. Raka yang dulu tak pernah lepas dari pelukan ketika baru pulang, kini bahkan tak menoleh saat melewati ruang tamu. Raka yang dulu tak pernah lupa mengecup kening Alia sebelum tidur, kini tidur membelakangi, dengan punggung dingin yang menjauh pelan-pelan setiap malam. Dan ponselnya, ya, ponselnya, seakan menjadi bagian tubuh baru yang tak pernah lepas dari tangannya. Bahkan saat makan malam pun, Raka lebih sibuk mengetik daripada menyentuh makanan yang Alia siapkan dengan hati-hati. Tidak ada lagi komentar hangat soal rasa masakannya. Tidak ada lagi cerita lucu soal aktivitas hari itu. Yang ada hanya sunyi. Alia berusaha mengerti. Ia mencoba tetap menciptakan suasana rumah yang hangat. Memasak makanan favorit Raka. Menyambutnya dengan senyum saat pulang. Menyediakan kopi hangat di ruang kerja. Tapi semua usaha itu hanya berakhir dengan kecewa yang pelan-pelan menggumpal menjadi luka. Suatu malam, Alia duduk sendirian di meja makan. 2 piring nasi, 2 gelas jus, dan semangkuk sup ayam buatan sendiri menunggu tanpa suara. Jarum jam berdetak seperti menghitung rasa sakit di dada Alia. Pukul 8, 9, 10 malam. Raka tak kunjung pulang. Ia mencoba menelepon, tapi tak diangkat. Hanya balasan singkat lewat pesan. Lembur. Jangan tunggu. Pesan itu, 5 kata yang membuat mata Alia berkaca-kaca. Bukan karena Raka sibuk, tapi karena nada dalam kalimat itu tak lagi hangat. Dingin. Seperti ditulis bukan untuk istri, tapi untuk seseorang yang tak penting. Malam itu Alia duduk di depan cermin besar di kamarnya. Menatap wajah sendiri yang tampak semakin letih. Matanya sembab. Wajahnya pucat. Rambutnya sudah jarang ditata. Ia mulai bertanya, apa dirinya sudah tak menarik lagi di mata suaminya? Alia tahu dirinya bukan wanita sempurna. Ia bukan perempuan glamor dengan tubuh semampai dan wajah seputih porselen. Tapi selama ini, ia mencintai Raka dengan cara paling tulus yang bisa dilakukan manusia. Ia tak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Bahkan saat mereka dulu sama-sama makan nasi dengan garam karena tak mampu beli lauk. Air mata mengalir diam-diam di pipinya. Ia tak ingin menangis lantang. Tidak malam itu. Tidak untuk Raka yang tak lagi peduli. Ia hanya menatap refleksi dirinya sendiri. Seorang istri yang mulai kehilangan tempat di hati suaminya. Keesokan harinya, saat Alia sedang menyetrika pakaian di ruang belakang, ia menemukan baju Raka yang beraroma berbeda. Wangi parfum wanita yang lembut tapi menusuk. Ia mencoba menyangkal. Berpikir positif. Tapi terlalu banyak tanda yang tak bisa lagi disangkal. Waktu itu Alia tidak menuduh. Ia tidak mengamuk. Ia hanya diam. Diam yang panjang. Diam yang menyimpan luka seperti api kecil di balik tumpukan jerami. Ia tahu, sesuatu sedang berubah. Sesuatu yang tak akan pernah sama lagi. Malam-malam setelah itu, Alia tak lagi menunggu di meja makan. Ia hanya menyiapkan 1 piring untuk dirinya sendiri. Ponselnya tak lagi penuh notifikasi dari Raka. Dan pelukan hangat sebelum tidur berganti dengan suara pintu kamar mandi yang tertutup tanpa pamit. Yang paling menyakitkan dari pengkhianatan bukanlah kebohongannya,
Tapi saat kita tahu kebenaran itu perlahan, seperti luka yang disayat pelan-pelan tanpa dibius. Alia belum tahu semuanya, tapi hatinya mulai bisa membaca arah. Ia sedang kehilangan Raka. Tapi yang lebih menyakitkan, ia sedang kehilangan dirinya sendiri. Di rumah yang dibangunnya dengan cinta, kini ia hanya menjadi tamu dari kenangan yang pernah hangat. Siang itu udara terasa ganjil. Langit cerah, tapi Alia merasa sesak sejak pagi. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan, seperti firasat yang enggan ditebak. Seharusnya hari itu jadi hari istirahat, tapi entah kenapa rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara angin pun seolah menahan napas. Sekitar pukul 2 siang, suara mesin mobil terdengar di depan gerbang. Alia menengok dari jendela kamar atas. Ia mengenali mobil Raka. Tapi yang membuatnya terpaku bukan mobil itu, melainkan pemandangan aneh yang mengikuti di belakang. Seorang wanita muda turun dengan langkah ringan dari kursi penumpang. Berkulit putih, anggun dengan dress floral selutut dan rambut hitam panjang yang tergerai sempurna. Di tangannya, seorang anak kecil berusia sekitar 5 tahun, laki-laki, menggenggam boneka robot sambil tertawa riang. Alia turun dengan jantung yang memukul dinding dadanya tanpa irama. Ia bahkan tidak sempat memakai kerudung, hanya menyisir rambutnya cepat dengan tangan gemetar. Saat pintu utama terbuka, suara tawa itu makin dekat. Raka masuk lebih dulu, wajahnya datar, tenang, seolah tak ada yang aneh. "Sayang," ucapnya ringan, seperti biasa. Lalu tangannya melambai ke belakang. "Masuk, Nin. Ini rumah kita sekarang." Alia berdiri membatu. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar tepat di dadanya. Wanita itu masuk sambil tersenyum ramah, seolah datang sebagai tamu istimewa. Anak kecil itu berlari ke tengah ruang tamu, menjatuhkan tas kecil dan langsung asyik bermain dengan mobil-mobilan Raka yang dulu sering disimpan di lemari bawah. Raka meletakkan kunci mobil di meja, menoleh pada Alia tanpa raut bersalah sedikitpun. "Alia, ini Nina, istri aku, istri Siri. Dan ini anak kami, Dika. Mereka akan tinggal di sini mulai hari ini." Waktu terasa berhenti. Alia tidak langsung bicara. Nafasnya tercekat. Matanya menatap Raka seolah mencari penjelasan bahwa ini hanya candaan yang keterlaluan. Tapi tak ada tawa. Tak ada penyesalan. Hanya kalimat itu, tajam, tenang, menghancurkan. "Istri Siri," suaranya nyaris tak terdengar. "Iya, aku nggak cerita karena takut kamu nggak terima. Tapi sekarang semuanya sudah jelas. Kamu tetap istri sah. Rumah ini rumah kita. Tapi mereka juga bagian dari hidupku," ucap Raka ringan, seperti sedang menjelaskan rencana liburan. Alia merasa tubuhnya berat. Lututnya lemas. Tapi ia berdiri tegak. Ia menatap Nina, yang tetap berdiri di samping Raka tanpa kata. Hanya menunduk sesekali, pura-pura sopan, padahal matanya menyimpan kemenangan. "Kenapa kamu bawa dia ke rumah ini?" Alia bertanya perlahan, tapi suaranya gemetar. "Rumah ini kita bangun berdua. Dengan keringatku, tenagaku. Kamu tahu itu?" Raka mengangguk. "Aku tahu. Tapi aku juga bagian dari pembangunan rumah ini. Kita ini suami istri. Aku punya hak atas rumah ini. Lagi pula, Nina dan Dika butuh tempat yang layak." Jawaban itu seperti cabikan terakhir pada martabat Alia. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin memukul dada pria itu dan memaksanya sadar. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya bisikan. "Kenapa kamu tega?" Tak ada jawaban. Raka menghindari tatapan Alia. Nina mengalihkan pandang ke dinding, pura-pura tertarik pada lukisan mahal yang terpajang di ruang tamu. Alia tak meneteskan air mata hari itu. Bukan karena tak sakit, tapi karena rasa perihnya menumpuk, mendesak, mengalir di dalam dada seperti racun yang belum sempat mengalir ke mata. Ia tak ingin menangis di hadapan mereka. Ia tidak ingin mereka melihatnya lemah. Hari itu rumah terasa asing. Udara menjadi lebih berat. Suara anak kecil yang riang itu berubah menjadi gema menyakitkan. Alia masuk ke kamarnya, mengunci pintu, dan menatap dinding selama berjam-jam. Dinding yang dulu ia pilih sendiri warnanya. Kini ia merasa seperti tahanan di rumah yang ia bangun sendiri. Malamnya,
Raka tidur di kamar tamu bersama Nina dan anaknya. Alia menatap langit-langit sambil berbaring sendiri di atas kasur king size. Tubuhnya kaku, dadanya sesak. Dalam hati, dia tahu satu hal. Ini bukan rumah tangga lagi. Ini sudah jadi panggung sandiwara. Dan dia sedang dipaksa menjadi penonton dari cerita yang tak pernah dia setujui. Dan dari malam itu, sesuatu di dalam Alia mulai mati. Dan sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Pagi hari yang biasanya tenang kini berubah menjadi riuh dan kacau. Alia yang terbiasa bangun lebih dulu dan menikmati waktu menyendiri di dapur, kini mendapati dirinya harus berbagi ruang dengan Nina yang mendadak bertingkah seperti pemilik rumah. Nina berdiri di depan kulkas dengan daster satin yang terlalu tipis, rambut diikat asal-asalan, dan raut wajah santai. Ia membuka pintu kulkas seperti sedang berada di rumah ibunya sendiri, mengambil jus dan langsung menuangkannya ke gelas milik Alia tanpa izin. Kulkasnya harus diisi lebih lengkap ya, Mbak, katanya sambil mengunyah roti, dengan nada seperti menegur asisten rumah tangga. Anak kecil kan butuh nutrisi, bukan cuma sayur dan telur. Alia menahan napasnya dalam-dalam. Ia tidak membalas. Ia tahu, kalau ia meladeni, amarahnya akan tumpah. Maka ia hanya memalingkan wajah dan fokus mencuci sayuran. Walau tangannya gemetar. Di ruang tengah, Dika, anak kecil itu, sedang melompat-lompat di atas sofa. Tangannya penuh remah biskuit, dan remote televisi sudah dilempar begitu saja ke lantai. Beberapa mainan berserakan di karpet Persia yang dibeli Alia dari hasil kerja keras 3 tahun lalu. Bukan karena ia mencintai kemewahan, tapi karena ia ingin rumahnya nyaman dan rapi. Tak lama kemudian, terdengar bunyi pecah. Sebuah vas bunga keramik, pemberian ibunda Alia saat pernikahan, hancur berkeping-keping di lantai. Alia spontan menoleh, matanya membelalak. Itu satu-satunya barang peninggalan dari almarhumah ibunya. Tangannya refleks bergerak ke arah pecahan. Dika, kamu kenapa? Suara Alia meninggi tanpa sadar. Namun sebelum ia bisa mendekat, Nina sudah lebih dulu menyambar anaknya dan menatap Alia dengan sorot tajam. Dia cuma anak kecil. Mbak, kenapa galak banget? Baru juga tinggal di sini sebentar udah ditekan. Alia membeku. Itu vas peninggalan almarhum ibu saya. Suaranya pelan, nyaris lirih. Ya namanya juga rumah banyak barang kaca. Wajar dong kalau anak kecil nggak sengaja rusakin. Harusnya kalau nggak mau pecah, simpen aja di lemari. Jangan ditaruh sembarangan. Jawab Nina enteng, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Raka yang baru turun dari tangga malah ikut membela. Alia, kamu terlalu tegang. Dika itu masih anak-anak. Nggak usah dibesar-besarkan. Lagi pula, itu cuma vas, kan? Cuma vas? Kata itu menampar Alia lebih dari apapun. Benda yang penuh kenangan itu dikecilkan, seolah tidak bernilai apa-apa. Tapi yang lebih menyakitkan, bukan benda itu, melainkan cara suaminya membela wanita lain, dan bukan dirinya. Hari-hari berikutnya berjalan semakin tidak manusiawi. Nina mulai melenggang ke kamar-kamar dengan bebas, mengganti letak barang, mencampuri urusan dapur, bahkan memesan dekorasi baru tanpa berdiskusi. Ia mulai menyuruh asisten rumah tangga lama Alia seperti atasan, seolah Alia tak pernah ada. Suatu malam, Alia pulang dari butik setelah lembur karena ada promo besar. Ia masuk ke rumah dan mendapati ruang tamunya dipenuhi balon ulang tahun. Ada kue tart besar di tengah meja, dan Nina berdiri dengan gaun mewah sambil berfoto bersama Raka dan anak mereka. Nggak bisa kasih anak, ya kasih senyum aja, Mbak, ujar Nina tiba-tiba ketika menyadari Alia berdiri di ambang pintu. Suaranya pelan, tapi cukup keras untuk menyayat. Alia tercekat. Darahnya mendidih, tapi wajahnya tetap dingin. Ia melangkah pelan, menaruh tas kerja di atas meja, lalu duduk. Di matanya, tak ada lagi kekagetan. Hanya luka yang semakin pekat. Aku tidak pernah melarangmu jadi ibu. Tapi aku juga tidak akan biarkan kamu merampas rumah ini dan mempermalukanku di dalamnya. Ucap Alia pelan, namun dengan suara yang sangat tegas. Nina hanya tertawa kecil. Oh, saya nggak rampas, Mbak. Raka yang mengizinkan. Lagi pula, rumah ini kan rumah kita bersama. Iya kan, Mas? Raka hanya diam. Tangannya masih menggandeng anaknya,
Mulutnya tertutup rapat seperti orang yang takut kehilangan keduanya. Tapi yang sebenarnya hilang adalah dirinya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya Alia menyadari sesuatu. Rumah ini bukan lagi rumah. Ini adalah panggung pengkhianatan. Dan ia sudah terlalu lama menjadi pemeran yang dibungkam. Malam itu juga, setelah semua lampu dimatikan, Alia duduk sendirian di pojok kamarnya. Ia membuka laptop, mulai mencatat sesuatu. Bukan laporan kerja. Bukan rencana promosi. Tapi catatan baru. Tentang kepemilikan rumah, nama dalam sertifikat, aliran dana renovasi, dan semua bukti kontribusinya sejak awal. Ia belum tahu kapan akan bergerak. Tapi satu hal pasti, tak akan ada perempuan yang rela dihancurkan di rumah yang ia bangun sendiri. Tidak lagi. Hujan deras turun tanpa jeda sore itu, menghantam kaca-kaca rumah seperti pertanda langit turut berduka. Alia duduk di sudut ruang kerja, menatap kosong layar laptop yang belum sempat ia buka. Matanya sembab, napasnya berat. Di lantai atas, terdengar suara tawa Nina dan Raka yang bermain dengan Dika, seperti keluarga kecil yang utuh. Seolah dirinya, sang istri sah, tak pernah ada. Beberapa hari terakhir semuanya terasa semakin tak masuk akal. Nina makin berani, makin leluasa mengatur rumah, dan yang paling menyakitkan, Raka tak pernah lagi membela Alia, bahkan sekadar mendengar pun tidak. Pagi itu, semua meledak. Alia baru selesai merapikan tumpukan kain untuk keperluan desain baru butik ketika Nina masuk ke ruang tamu dengan langkah tergesa. Ia membawa hasil tes darah anaknya sambil mengomel tak jelas. Alia yang duduk di sudut hanya memperhatikan, tak berniat mencampuri. Namun tiba-tiba, suara Nina berubah keras, menusuk. Sebagai ibu, saya harus pastikan anak saya sehat. Bukan kayak Mbak Alia yang sampai sekarang gak bisa punya anak, cuma bisa ngerawat butik dan karpet. Alia mendongak. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia menatap Nina dengan wajah pucat, tak percaya kalimat itu keluar begitu mudah dari mulutnya. Maaf. Bisiknya pelan. Nina mendekat, menyilangkan tangan di dada. Ya gimana? Mas Raka kan butuh keturunan. Sampai kapan dia harus nunggu kamu? Bertahun-tahun loh. Saya ini cuma bantu menyempurnakan hidupnya. Nggak salah kan? Raka muncul dari belakang, baru turun dari tangga. Alia menatapnya berharap ada sedikit pembelaan, sedikit rasa malu. Tapi harapan itu sirna dalam sekejap. Raka malah memalingkan wajah. Suaranya datar. Alia, mungkin memang sudah saatnya kamu mengalah. Demi kebaikan semuanya. Kata-kata itu membuat dada Alia nyeri seperti ditusuk belati. Air matanya jatuh, bukan karena hinaan Nina, tapi karena Raka. Laki-laki yang dulu ia bela mati-matian, yang dulu ia bantu bangkit dari titik nol, sekarang memintanya menyerah. Di rumah yang ia bangun. Di pernikahan yang ia pertahankan. Di cinta yang selama ini ia percaya. Kamu serius? Tanyanya pelan, nyaris berbisik. Suaranya pecah. Raka hanya menunduk. Aku nggak ingin ribut terus. Aku cuma ingin hidup tenang. Dan aku juga ingin punya anak. Alia, harusnya kamu ngerti. Alia tersenyum pahit. Bibirnya bergetar. Ia berdiri perlahan, menatap Nina, lalu menatap Raka. Mata yang dulu memancarkan kekaguman dan kasih sayang, kini kosong dan lelah. Aku mengerti, katanya tenang. Tapi kalian lupa satu hal penting. Nina mengangkat alis. Apa? Alia menoleh ke arah jendela besar yang basah oleh tetesan hujan. Yang membangun rumah ini bukan kamu. Bukan anakmu. Dan bukan kamu juga, Raka. Aku yang merintis bisnis ini dari kamar kos kecil. Aku yang menjahit sendiri ratusan pesanan pertama. Aku yang tidur hanya 2 jam sehari. Dan kamu, Raka. Kamu dulu bahkan tidak punya sepasang sepatu layak. Nina tertawa kecil, mengejek. Tapi Alia tak menggubris. Ia bicara bukan lagi untuk mereka. Ia bicara untuk dirinya sendiri. Untuk hatinya yang terluka tapi belum hancur. Malam itu, setelah rumah kembali sunyi dan semua tertidur, Alia menangis dalam diam. Bukan isak keras, tapi tangis sunyi yang paling menyakitkan. Seperti air yang mengalir di balik dinding, tak terlihat tapi mampu meruntuhkan fondasi apapun.
Ia duduk di ruang kerja, menyalakan laptop, membuka dokumen-dokumen penting. Sertifikat rumah, surat kepemilikan usaha, rekening utama bisnis. Semuanya atas nama siapa? Alia. Ia mulai menyusun rencana, tidak dengan dendam, tapi dengan kehormatan. Ini bukan tentang balas sakit hati. Ini tentang mengembalikan kendali hidup yang telah direbut secara perlahan. Tangannya mengetik tenang, pikirannya jernih. Ia tak akan mengamuk. Ia tak akan memaki. Tapi ia akan pergi, dengan elegan. Tapi tidak sebelum semuanya selesai. Tidak sebelum mereka tahu bahwa wanita baik bukan berarti bisa dipermainkan. Ia tutup laptop dengan satu napas panjang. Di cermin samping mejanya, tampak wajahnya, lelah, tapi kuat. Retak, tapi tak hancur. Dan di balik mata yang sembab, ada satu janji yang kini terukir kuat. Aku akan pergi. Tapi tidak dengan tangan kosong. Sudah seminggu sejak malam itu, sejak kata-kata Raka meminta Alia untuk mengalah demi kebaikan semuanya, terus terngiang-ngiang dalam kepalanya. Kata, mengalah, terasa seperti palu yang memukul harga dirinya berulang kali. Bukan karena ia tidak bisa mengalah. Alia adalah perempuan yang sudah ratusan kali mengalah dalam pernikahan ini. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan lagi soal sabar atau tidak. Ini soal bertahan atau dihancurkan sepenuhnya. Di balik ketenangan wajahnya sehari-hari, Alia mulai bergerak. Diam-diam, perlahan, tanpa suara. Satu pagi saat Nina dan Raka pergi mengantar Dika ke sekolah, Alia duduk di kafe kecil yang hanya berjarak 3 blok dari rumah. Di depannya, duduk seseorang yang telah lama ia percaya sepenuh hati. Rani, adik kandungnya, notaris dan pengacara yang sejak awal selalu mendukung Alia tanpa banyak bertanya. Alia, kamu yakin mau ambil langkah ini? Tanya Rani pelan, sambil membuka map berisi salinan sertifikat rumah. Alia mengangguk pelan. Aku sudah terlalu lama tinggal di rumah ini bukan sebagai istri, tapi sebagai tamu. Sekarang aku cuma ingin mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku. Rani menghela napas. Rumah ini sepenuhnya atas namamu. Dari surat jual beli, legalitas tanah, sampai dokumen renovasi, semuanya kamu yang tanda tangan. Kamu bahkan yang bayar cicilan KPR awal dari rekening pribadi. Kamu berhak, Kak. Mata Alia basah, tapi tidak menangis. Ada semacam kelegaan yang mulai merayap perlahan di dada. Ia tidak lagi merasa bersalah. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menghormati dirinya sendiri yang selama ini terinjak. Kalau mereka bertanya, kamu di pihak siapa? Tanya Alia tiba-tiba. Rani tersenyum tipis. Aku di pihak siapapun yang tahu kapan harus berhenti disakiti. Dan itu kamu. Hari-hari setelah itu menjadi seperti permainan senyap. Alia mulai mengemasi barang-barang berharganya sedikit demi sedikit, memasukkan dokumen penting ke dalam koper kecil yang ia simpan di belakang lemari pakaian. Surat kelahiran, sertifikat rumah, buku rekening, dokumen bisnis, dan file digital penting. Ia simpan rapi di drive terenkripsi. Beberapa barang pribadi seperti album foto, perhiasan warisan dari almarhum ibunya, dan karya desain pertama butik, mulai ia kirim ke kantor Rani untuk diamankan. Semua dilakukan ketika rumah sepi, atau saat Nina dan Raka sibuk dengan urusan mereka. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa rumah yang mereka tiduri, makan, dan tinggali setiap hari, sedang dalam proses dilepaskan dari genggaman mereka. Setiap malam, Alia duduk di pojok kamarnya sambil memandangi denah rumah yang dulu ia desain sendiri. Ia teringat masa-masa awal membangun. Bagaimana ia memilih warna dinding, jenis marmer, bahkan gagang pintu. Semua itu bukan sekadar estetika. Itu adalah bagian dari hidupnya. Bagian dari cerita cinta yang kini berubah menjadi luka. Dan kini, ia akan menjualnya. Tapi bukan karena ia menyerah. Justru karena ia ingin menang. Dengan cara paling tenang, paling anggun, dan paling menyakitkan bagi mereka yang menganggapnya lemah. Menjual rumah bukan berarti aku menjual kenangan. Gumam Alia pada dirinya sendiri suatu malam. Aku hanya sedang menyelamatkan diriku dari cerita yang tak layak lagi aku perankan. Satu malam menjelang langkah besar itu, Alia berdiri di balkon rumah. Dari lantai atas, ia menatap lampu kota yang berkedip dari kejauhan. Angin malam menerpa wajahnya,
membawa aroma hujan yang masih tersisa dari siang tadi. Ia menutup matanya dan menarik napas dalam. Lalu pelan-pelan ia buka mata dan berkata dalam hati, rumah ini akan segera bukan milikku. Tapi hidupku, mulai malam ini, kembali jadi milikku sepenuhnya. Dan esok paginya, ia menandatangani surat kuasa penjualan rumah, disaksikan oleh Rani dan notaris. Tinta pena menyentuh kertas seperti darah yang menetes dari luka yang telah sembuh. Pelan, tapi pasti. Ia tidak tahu seperti apa reaksi Raka nanti. Ia tidak peduli. Karena Alia bukan lagi perempuan yang akan diam ketika diinjak. Kini, ia sedang berjalan perlahan menuju kebebasan. Dan rumah ini akan jadi langkah pertamanya untuk pergi tanpa menoleh lagi. Pagi itu langit tampak cerah, seperti memberi restu pada langkah terakhir Alia di rumah yang dulu ia bangun dengan cinta, namun kini menjadi tempat yang merampas jiwanya perlahan-lahan. Alia duduk di ruang tamu, menatap sekeliling untuk terakhir kalinya. Sofa abu-abu itu dulu jadi tempat favorit ia dan Raka menghabiskan malam-malam sederhana, sekadar menonton film sambil bersandar. Di sudut ruangan, meja makan yang dulu ia pilih dengan penuh cinta kini terasa dingin dan asing. Meja itu pernah dipenuhi tawa, kini hanya menyisakan gema kebisuan yang memekakan. Ia berdiri perlahan, merapikan kerudungnya. Di tangannya ada koper hitam besar yang sudah siap sejak tadi malam, berisi dokumen legal, pakaian, dan kenangan yang ingin ia bawa pergi. Tidak banyak, hanya yang penting. Sisanya ia tinggalkan, termasuk luka. Hari itu adalah jadwal resmi penyerahan rumah kepada pemilik baru, seorang pasangan parubaya yang membeli rumah tersebut melalui Rani. Semua proses telah rampung. Sertifikat berpindah nama, pembayaran masuk, rekening dibekukan, dan surat kuasa Raka atas aset usaha Alia dicabut secara hukum. Pukul 9.15, Alia berdiri di depan gerbang rumah, menunggu mobil jemputan yang dikirim Rani untuk mengantarnya ke stasiun. Satu mobil lain, milik pasangan pembeli rumah, tiba nyaris bersamaan. Mereka saling tersenyum singkat. Bu Alia, terima kasih. Rumah ini sangat indah, kata si ibu, pemilik baru rumah. Alia mengangguk. Rawatlah baik-baik. Di dalamnya banyak kenangan, walau tak semuanya manis. Setelah menyerahkan kunci, Alia melangkah masuk ke dalam mobil. Ia tidak menangis. Bahkan tidak ada air mata di sudut matanya. Hanya ketenangan. Keheningan damai setelah badai panjang. Dan dalam perjalanan menuju stasiun, ia membuka pesan suara terakhir yang ia rekam untuk Raka. Raka, mungkin kamu sedang bingung saat mendengarkan ini. Tapi aku tahu, kamu tak akan benar-benar peduli. Aku hanya ingin kau tahu satu hal. Aku pergi bukan karena aku kalah, tapi karena aku sadar kamu tak pernah menganggapku sebagai seseorang yang layak dipertahankan. Rumah ini sudah bukan milik kita, karena tak ada lagi kita. Aset yang dulu atas namaku sudah aku bekukan. Bisnis butik yang kau banggakan, yang dulu aku bangun dari bawah, kini sepenuhnya kembali padaku. Nikmatilah hidupmu bersama Nina dan anak kalian. Aku hanya ingin kalian tahu seperti apa rasanya dikhianati, ditinggalkan, dan tidak dianggap. Karena rasa itu sudah terlalu lama aku pendam, dan hari ini, aku akhirnya bebas. Pesan suara itu dikirim tepat pukul 10. Waktu yang sama Raka memarkir mobil di depan rumah. Kenapa pintu rumah dikunci dari dalam? Tanya Nina, menggendong Dika yang mulai rewel. Raka mengernyit. Ia mencoba membuka pintu pagar yang kini sudah berganti kunci digital. Pintu rumah pun tak bisa dibuka. Bahkan saat ia menghubungi tukang kunci, si tukang justru bilang rumah itu sudah berpindah kepemilikan secara resmi. Pak Raka ya? Rumah ini sekarang sudah bukan atas nama Ibu Alia lagi. Sertifikat dan dokumen sudah balik nama. Kami nggak bisa buka rumah tanpa izin pemilik baru, jelasnya. Raka menatap Nina dengan kebingungan yang berbalut kemarahan. Ia merogoh ponsel, menelepon Alia, tapi hanya masuk ke voicemail. Nina mulai panik. Apa maksudnya ini? Rumah kita? Kenapa nggak bisa masuk? Raka membaca ulang pesan suara Alia. Tangan dan nadinya bergetar, wajahnya menegang, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia benar-benar merasa takut kehilangan. Ia mencoba membuka rekening gabungan yang dulu dibuat bersama Alia untuk bisnis butik, saldo nol. Semua akses Alia sudah cabut.
Nomor notaris tempat rumah itu diurus juga tidak bisa dihubungi. Dan ketika ia menelepon salah satu supplier butik, dijawab dengan dingin, "Kami sudah kontrak langsung dengan pemilik sah. Silakan hubungi pengacara Ibu Alia." Di sudut stasiun, Alia duduk menunggu kereta. Ia menatap papan keberangkatan sambil memeluk tas kecil di pangkuannya. Di dalamnya bukan hanya barang, tapi keberanian yang akhirnya ia kumpulkan selama bertahun-tahun untuk pergi. Ia tidak tahu apa yang menantinya di kota baru. Tapi ia tahu pasti, tak ada lagi yang bisa menyakitinya seperti dulu. Karena ia sudah melepaskan rumah itu, melepaskan Raka, melepaskan Luka, dan membiarkan mereka merasakan apa yang selama ini ia telan sendiri, rasa dikhianati, rasa ditinggalkan tanpa peringatan, dan rasa kehilangan yang paling menyakitkan. Kehilangan seseorang yang sebenarnya sangat mencintai mereka, tapi akhirnya pergi, karena terlalu sering dikecewakan. Kota ini asing. Trotoarnya berbeda, udara paginya lebih dingin, dan orang-orangnya tak mengenal siapa Alia. Tapi justru di kota yang asing inilah, ia merasa sedikit lebih hidup. Ia bebas berjalan tanpa beban pandangan penuh kasihan, bebas menyusun ulang hidupnya, dan yang terpenting, bebas dari luka yang tak pernah benar-benar dihargai. Alia menyewa sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Bukan rumah mewah seperti yang ia tinggalkan, tapi hangat. Ada pekarangan mungil di depan yang ditanami bunga-bunga liar oleh pemilik sebelumnya. Setiap pagi, ia menyiramnya, seperti menyirami hatinya sendiri, yang perlahan mulai mekar meski masih terasa nyeri. Hanya butuh 2 minggu baginya untuk menyulap salah satu ruko kosong di pusat kota menjadi cabang baru dari butiknya yang dulu. Merek butik itu masih melekat kuat di hati para pelanggan setia. Beberapa bahkan menghubungi lewat Instagram dan kaget mengetahui Alia pindah ke kota mereka. Dalam waktu singkat, toko barunya ramai. Tak ada yang tahu siapa Alia sebenarnya, dan ia tak ingin menjelaskan masa lalunya. Ia ingin dikenal sebagai wanita yang kuat, bukan sebagai istri yang dikhianati. Suatu sore saat sedang merapikan katalog produk di meja kasir, seorang pelanggan wanita datang dan menyapa lembut. "Bu, saya sering baca tulisan-tulisan ibu di caption Instagram butik ini. Terasa sangat menyentuh. Apa ibu pernah mengalami luka yang dalam?" Alia tersenyum pelan. Matanya menatap jauh, lalu kembali pada wajah pelanggan itu. Semua perempuan pernah terluka. Tapi tak semua perempuan berani mengakui dan bertahan. Wanita itu memperkenalkan dirinya. Namanya Nisa. Seorang aktivis komunitas pendamping perempuan korban KDRT dan pengkhianatan rumah tangga. Nisa mengundang Alia untuk berbagi cerita, bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Alia datang dengan ragu ke pertemuan komunitas itu, namun segera merasa seperti pulang. Di ruangan kecil dengan karpet lusuh dan segelas teh hangat, ia duduk bersama para perempuan lain yang pernah melalui badai serupa. Di sana ada Mira, yang ditinggal suami kabur dengan pembantu. Ada juga Leli, yang bertahan dalam pernikahan tanpa cinta selama belasan tahun demi anak-anaknya. Dan ada Dinda, yang seperti Alia, pernah menjadi tulang punggung tapi dipatahkan secara diam-diam. Saat giliran Alia bercerita, ruangan itu hening. Tak ada yang menyela, tak ada yang menilai. Hanya mata-mata yang basah mendengar kisahnya. Aku tidak benci pada dia yang mengkhianati. Aku hanya benci pada diriku sendiri yang terlalu lama diam. Yang terlalu lama menyangka bahwa mencintai berarti menahan sakit. Suara Alia lirih, namun tegas. Aku lupa bahwa aku juga berhak bahagia. Dan sekarang, aku memilih untuk tidak lagi lupa. Semenjak malam itu, Alia menjadi lebih sibuk. Ia mulai aktif membantu komunitas itu, dengan caranya sendiri. Ia membuka pelatihan usaha kecil untuk para perempuan korban pengkhianatan yang tak tahu harus memulai dari mana. Ia ajarkan bagaimana membangun merek, menjahit, bahkan cara sederhana mengelola keuangan rumah tangga. Ruko butik kecilnya kini bukan sekadar tempat jual beli, tapi jadi titik temu para perempuan yang ingin bangkit. Di dinding belakang butik, ia gantungkan tulisan tangan kecil. Luka bukan akhir dari segalanya. Kadang, luka adalah pintu menuju versi dirimu yang lebih kuat. Setiap kali Alia membaca itu, ia tersenyum. Ia masih menyendiri, masih belajar mencintai dirinya sendiri, tapi kali ini bukan karena hancur, melainkan karena sedang pulih. Sedang tumbuh.
Ia tahu, luka itu masih ada. Tapi tidak lagi menyiksanya. Kota ini tak pernah menjanjikan kebahagiaan. Tapi kota ini memberinya ruang untuk sembuh. Dan itu lebih dari cukup. Pagi itu, seperti biasa, Alia sedang duduk di sudut kafe kecil langganannya, menyeruput kopi sambil memeriksa tumpukan email pelanggan butik yang semakin berkembang. Cuaca di kota itu hangat dan mendamaikan, membuatnya merasa seperti sedang dibelai pelan oleh kehidupan yang akhirnya memihak padanya. Ia tak pernah mencari tahu tentang Raka lagi. Bukan karena sudah benar-benar lupa, tapi karena ia tidak mau merusak damainya yang baru mulai tumbuh. Namun, takdir selalu punya caranya sendiri membuka lembar yang telah berusaha ia tutup. Di beranda media sosial milik salah satu mantan karyawannya dulu, Alia melihat sebuah video pendek yang diberi judul, "Dulu pengusaha, kini menumpang hidup di kontrakan." Wajah itu tidak mungkin ia salah lihat. Raka. Rambutnya kusut, matanya sayu, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Alia lihat. Dalam video itu, Raka duduk di sebuah kursi plastik lusuh di depan rumah kontrakan sempit. Seorang reporter lokal mewawancarainya. "Dulu saya punya bisnis, rumah besar, istri yang hebat. Tapi saya terlalu sombong. Saya kira semuanya akan selalu ada," ucap Raka dengan nada yang nyaris tak terdengar. "Kemana istri Anda sekarang?" tanya reporter. "Ia pergi. Meninggalkan saya setelah saya menyia-nyiakannya. Dan saya pantas menerimanya," katanya lirih. Alia terpaku. Rasanya dada sesak, bukan karena iba, melainkan karena campuran getir dan luka lama yang tiba-tiba bergema lagi. Ia menatap layar itu lama, sebelum akhirnya mematikan ponselnya dan menarik napas panjang. Beberapa hari kemudian, Alia mulai menerima pesan-pesan aneh di akun Instagram butiknya. Nama pengirimnya adalah Raka Official, akun yang dulunya ia bantu buatkan saat suaminya mulai belajar personal branding. Kini, isi pesannya jauh dari nada percaya diri seperti dulu. "Alia, maaf, aku salah. Aku nggak minta kau kembali. Aku cuma ingin bicara. Hidupku berantakan. Aku kehilangan segalanya. Nina sudah pergi. Dia nggak tahan hidup susah. Aku cuma ingin minta maaf, walau kau tak akan memaafkan." Alia membaca semuanya. Matanya sempat berkaca-kaca, bukan karena haru, tapi karena getir. Betapa mudahnya orang yang pernah menginjakmu akan datang kembali setelah merasa sepi. Ia tak pernah membalas. Bagi Alia, luka bukan hanya soal perasaan yang dikhianati, tapi juga soal bagaimana ia dulu dihancurkan secara perlahan, dibuat merasa kecil di rumah yang ia bangun dari nol. Raka bukan hanya suami yang menduakan, tapi juga pria yang pernah membuatnya merasa tak pantas untuk dicintai hanya karena tak bisa memberi keturunan. Padahal itu belum pernah diperiksa secara adil. Kini, pria yang pernah menyuruhnya mengalah demi kebaikan keluarga, itu justru harus menerima kenyataan bahwa tak ada keluarga yang tersisa. Rumah mewah telah berpindah tangan. Asetnya telah dijual. Bisnisnya bangkrut karena tak pernah benar-benar ia pahami. Nina pergi setelah uang habis, meninggalkannya sendiri di kota yang dulu menjadi simbol kesuksesannya. Alia menutup laptopnya, menghapus pesan-pesan dari Raka. Tidak karena benci, tapi karena ia telah selesai dengan babak itu. Ia sudah menulis akhir ceritanya sendiri, dengan tinta air mata yang kini telah mengering. Ia memilih tidak membalas bukan karena dendam, tapi karena tahu, kadang diam adalah bentuk keadilan paling keras. Dan hidup akan selalu mengembalikan apa yang pantas diterima seseorang. Termasuk kepada orang-orang yang dulu tak pernah tahu caranya menghargai. Pagi itu, matahari masuk pelan melalui celah jendela ruang kerja Alia. Di atas meja kayu jati kesayangannya, naskah tebal bertuliskan judul, "Luka tak harus jadi kuburan," telah rampung. Tangannya sedikit gemetar saat membalik lembar terakhir. Hatinya berdesir aneh, campuran antara lega dan getir yang tak mudah dijelaskan. Ia menatap laptopnya lama, kemudian membuka folder berisi ratusan foto masa lalu, kenangan ketika ia dan Raka masih tersenyum, saat rumah masih terasa hangat, saat ia masih memaksa percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan semua luka. Tapi ia tahu kini, bahwa cinta tanpa hormat bukanlah cinta. Itu hanya penjara tanpa jeruji. Buku itu bukan sekadar cerita. Itu adalah serpihan luka yang ditulis dengan darah sabar dan air mata panjang.
Tentang betapa rapuhnya harapan saat dikhianati oleh orang yang dulu pernah disembah dalam doa-doa. Tentang betapa perempuan seringkali diam, menyimpan derita demi mempertahankan rumah tangga yang hanya tinggal nama. Alia menyebut buku itu, Surat Cinta, bagi setiap perempuan yang sedang memilih antara bertahan atau pergi. Setelah buku itu terbit, banyak pesan masuk ke email dan media sosialnya. Ibu-ibu muda, janda yang diasingkan, perempuan-perempuan dengan luka yang tak tampak di wajah tapi membusuk dalam jiwa, mengucapkan terima kasih. Mereka bilang, Alia membuat mereka merasa tak sendirian. Suatu malam, setelah memberi sesi berbagi dalam komunitas perempuan penyintas kekerasan rumah tangga, seorang wanita setengah baya menghampirinya. Wajahnya lelah, tapi matanya berkilat penuh harapan. Terima kasih, Mbak Alia. Saya hampir bunuh diri tahun lalu. Tapi waktu baca buku Mbak, saya sadar, saya harus hidup. Untuk diri saya sendiri. Untuk anak saya. Alia menahan napas, lalu memeluk wanita itu erat. Dulu, ia tak pernah membayangkan bahwa luka yang nyaris mematikan hatinya, kini justru menjadi nyala yang menghidupkan orang lain. Malam itu, Alia duduk di teras rumah barunya. Rumah kecil, jauh lebih sederhana dari yang dulu, tapi penuh kehangatan dan damai. Ia menyeduh teh dan membuka halaman terakhir naskah yang dicetak khusus untuk dirinya sendiri. Di bawah judul, tertulis kutipan yang juga akan tercetak di sampul belakang buku. Aku bukan wanita sempurna, tapi aku tahu saat harga diriku diinjak, aku harus pergi. Karena mencintai diri sendiri adalah bentuk cinta paling setia. Ia tersenyum kecil. Bukan senyum menang, tapi senyum perempuan yang telah melalui badai dan masih mampu berdiri. Di kejauhan, suara angin membawa aroma malam yang tenang. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi air mata yang ditahan di balik kamar mandi. Tidak ada lagi tidur dengan dada sesak dan mata bengkak. Hanya ada Alia, dirinya sendiri, dan hidup baru yang ia pilih dengan sadar. Sebab kadang, untuk bisa mencintai orang lain dengan tulus, kita harus lebih dulu mencintai diri sendiri sampai tuntas. Dan itu adalah cinta yang tak pernah akan mengkhianati.